Kenapa FIFA tiba-tiba memanggil Erick Thohir ke Amerika Serikat? Apa yang terjadi di balik panggilan resmi itu? Dan kenapa PSSI tiba-tiba dapat penghargaan tertinggi dari FIFA? Apa ini tanda bahwa Indonesia sudah diakui dunia? Apakah ini awal dari kebangkitan sepak bola nasional yang selama ini kita tunggu? Bersiaplah, karena yang akan kamu dengar sekarang akan bikin kamu merinding sebagai orang Indonesia. PSSI menerima penghargaan kategori Gold dari FIFA dalam ajang FIFA Forward Awards for Asian Member Associations. Selama bertahun-tahun, kita mencintai sepak bola Indonesia sambil menangis. Bukan karena bangga, tapi karena kecewa, karena prestasi yang tak pernah datang, karena sistem yang terus mengecewakan, karena federasi yang seperti tak peduli pada impian jutaan rakyatnya. Cinta bangsa ini pada sepak bola amatlah dalam, tapi kinerja pengurus PSSI nyaris selalu buram. Dari sang ketua yang memimpin dari kejauhan hingga nama lama yang menjabat sampai karatan. Hampir tidak ada terang dalam sepak bola kita, gelap dan kelam terus saja membayangi tanpa jeda. Sudah pasti tak ada prestasi yang bisa dibanggakan dalam ekosistem yang syarat kekerasan dan kepalsuan. Ingat tahun 2015? Indonesia dibekukan oleh FIFA, bukan karena kalah di pertandingan, tapi karena kisruh di dalam negeri sendiri. Bayangkan, negara dengan ratusan juta penduduk ini dilarang ikut kompetisi internasional, dikeluarkan dari pergaulan dunia. Mati suri, seperti anak sekolah yang dihukum gurunya karena bikin masalah sendiri. Ranking FIFA kita terpuruk sampai 179 dunia. Sementara negara-negara kecil seperti Vietnam, Lebanon, dan bahkan Palestina terus naik. Dunia menertawakan kita. Stadion rusak, kompetisi semrawut. Timnas gonta-ganti pelatih. Tidak ada visi, tidak ada fondasi, dan tidak ada harapan. Kita terlalu lama tenggelam dalam masalah yang itu-itu saja. Bertengkar soal liga, berebut kekuasaan di federasi, membuat aturan aneh, melupakan masa depan, lalu mengeluh saat kalah, mengkambing hitamkan pemain, menyalahkan wasit, tapi tidak pernah melihat cermin. Lalu datanglah Erick Thohir. Ketika dia maju sebagai ketua umum PSSI, banyak yang mencibir. Katanya cuma artis politik, nggak ngerti bola, numpan tenar pencitraan. Tapi dia tidak datang untuk menjawab satu persatu cemoohan itu. Dia datang dengan rencana, dengan visi, dengan pendekatan jangka panjang yang selama ini tak pernah dilakukan oleh siapapun. Langkah pertamanya adalah membenahi fondasi. Bukan hanya rekrut pelatih dan pemain, tapi membangun ulang sistem dari dasar. Ia datangkan pelatih top Patrick Kluivert, mantan legenda Barcelona. Pemain yang paham bagaimana sepak bola modern dibentuk dari disiplin dan strategi jangka panjang. Lalu, Erick mulai membuka pintu untuk para pemain diaspora. Mereka yang lahir di Eropa, tapi berdarah Indonesia. Dari Tom Hay, Jay Itzes, Kelvin Verdonk, hingga Old Romani, nama-nama ini bukan sekadar numpang ikut. Mereka bermain di liga-liga kuat, punya pengalaman, dan yang lebih penting, punya semangat untuk membela merah putih. Tapi perubahan paling besar bukan soal siapa yang main, tapi soal di mana kita berlatih. Ya, kamu tidak salah dengar. Selama puluhan tahun, Indonesia tidak punya pusat latihan nasional. Negara sebesar ini tidak punya rumah sendiri untuk sepak bola. Dan disinilah letak revolusi sesungguhnya. Erick Thohir memperjuangkan pembangunan National Training Center (NTC) di ibu kota Nusantara. Bukan di Jakarta, tapi di IKN, simbol bahwa masa depan sepak bola Indonesia tidak hanya dibicarakan, tapi benar-benar dibangun. Proyek ini bukan proyek kecil, butuh dana besar, izin dari pemerintah, dukungan dari FIFA, dan tentu saja kepercayaan dari masyarakat. Banyak yang bilang, paling juga cuma rencana. Tapi kali ini, rencana itu berubah jadi kenyataan. Perlahan hasil kerja keras itu mulai kelihatan. Timnas Indonesia tampil konsisten. Kita lolos ke Piala Asia. Kita tembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, media asing mulai melirik. The Guardian menulis tentang perubahan sepak bola di Asia Tenggara dan menyebut Indonesia sebagai kekuatan yang sedang bangkit. SPN memuji langkah PSSI membuka jalur bagi pemain diaspora.
Al Jazeera menyebut Indonesia sebagai contoh negara yang mulai serius membangun sepak bola dari akar. Lalu, kabar mengejutkan datang. FIFA secara resmi mengundang Erick Thohir ke Amerika Serikat, bukan untuk rapat biasa, tapi untuk menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025. Ini bukan acara seremonial. Ini adalah forum paling eksklusif tempat para pemimpin sepak bola dunia berkumpul. Dari Presiden FIFA, Ketua Federasi Eropa, Afrika, Amerika Latin, hingga Asia. Dan Indonesia ada di sana. Di tengah forum itu, diumumkan sebuah penghargaan prestisius. FIFA Forward Awards 2025. Penghargaan ini hanya diberikan kepada federasi yang dianggap berhasil melakukan transformasi nyata dalam sepak bola. Dan ketika layar besar di acara itu menampilkan nama pemenang kategori tertinggi, satu nama muncul dalam huruf besar, Indonesia. FIFA memberikan penghargaan emas kepada PSSI sebagai pengakuan atas pembangunan National Training Center di IKN, atas langkah nyata membangun fondasi, atas visi jangka panjang yang tidak hanya berhenti di rencana, tapi dijalankan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut Indonesia sebagai model inspiratif dari transformasi sepak bola di negara berkembang. Sebuah kalimat yang mungkin dulu hanya mimpi, tapi hari ini jadi kenyataan. Kita yang dulu dijadikan bahan olok-olok, sekarang justru jadi contoh. Kita yang dulu dicoret dari daftar FIFA, sekarang diundang ke forum elit. Kita yang dulu tidak punya rumah, sekarang punya pusat pelatihan nasional. Kita yang dulu hanya bicara soal sejarah, sekarang mulai menulis masa depan. Erick Thohir tidak menyombongkan pencapaian ini. Terima kasih FIFA dan Presiden Infantino. Ini bukan hanya untuk PSSI, tapi untuk rakyat Indonesia yang terus percaya bahwa kita bisa bangkit dan benar. Rakyatlah yang tidak pernah berhenti bermimpi. Supporter yang tetap datang ke stadion meski tim kalah. Anak-anak yang tetap menendang bola meski lapangannya becek. Pelatih lokal yang tetap membina pemain muda meski gajinya kecil. Mereka semua adalah alasan mengapa sepak bola Indonesia masih hidup dan sekarang mulai bangkit. Hari ini, timnas kita bukan hanya tim penuh semangat, tapi juga tim yang punya arah. Kita punya pelatih dengan visi, pemain-pemain diaspora dengan kualitas Eropa, infrastruktur yang mulai dibangun, federasi yang bekerja, dan rakyat yang mendukung. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia akan jadi ujian sesungguhnya. Tapi kali ini, kita datang bukan sebagai penggembira, bukan sebagai underdog yang sudah pasrah, tapi sebagai Indonesia baru. Indonesia yang sudah duduk di forum FIFA, Indonesia yang diakui, Indonesia yang dipercaya. Kalau kamu bangga jadi bagian dari perjalanan ini, tunjukkan sekarang. Like video ini, bagikan ke teman-teman kamu, dan komentar di bawah dengan huruf besar. Indonesia siap menjadi besar. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, sepak bola Indonesia bangkit. Bukan karena satu pertandingan, tapi karena pondasi yang nyata. Karena perubahan yang dimulai dari dalam. Karena kerja keras yang tidak kelihatan di TV, tapi terasa di hati para pencintanya. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti mendukung. Karena masa depan sepak bola Indonesia sudah di depan mata. Dan kisah hebat ini baru saja dimulai.